Setelah ibunya dieksekusi, Elizabeth dinyatakan sebagai anak haram dan otomatis kehilangan haknya untuk jadi penerus tahta. Pas naik tahta, Elizabeth pertama mewarisi banyak masalah yang ditinggalin sama saudara tirinya, Mary. Jadi si Thomas ini sering ngelakuin hal aneh, bahkan mukul bokongnya si Elizabeth. Halo friends, balik lagi sama aku Erwin Pesyuan. Kalau kemarin kita udah ngebahas bapaknya yang super kontroversial, si Henry ke-8, dan juga kakak tirinya si Bloody Mary yang gak kalah kontroversial. Kali ini aku bakal ngajak kalian buat kenalan lebih dekat sama anaknya Henry ke-8 lainnya, yang gak kalah legendaris, yaitu Elizabeth pertama alias Virgin Queen. Ada yang bilang dia bukan cuma ratu hebat, tapi juga hantu penunggu istana Windsor. Gimana sih kisah hidupnya yang penuh intrik, dan apa benar dia jadi legenda mistis? Udah siap buat dengar cerita serunya? Penasaran gimana ceritanya? Yuk sini aku ceritain. Elizabeth pertama lahir tanggal 7 September 1533. Elizabeth ini anak satu-satunya Henry ke-8 sama istri keduanya Anne Boleyn yang berhasil selamat hidup sampai gede. Meskipun dia anak raja dan kelak beneran jadi ratu yang memerintah Inggris, tapi jalan hidupnya nggak gampang loh friends. Dia sempat dicoret dari ahli waris tata Inggris. Baru pas umur 10 tahun, si Henry masukin dia lagi ke daftar pewaris tata lewat Third Succession Act tahun 1543. Sebenarnya begitu Elizabeth lahir, statusnya sebagai ahli waris kerajaan tuh udah terjamin friends. Tapi hidupnya langsung berubah ketika ibunya itu dihukum mati di tahun 1536. Anne Boleyn yang jadi istri kedua Henry ke-8 dipenggal setelah dituduh berselingkuh dan berkhianat. Setelah ibunya dieksekusi, Elizabeth dinyatakan sebagai anak haram dan otomatis kehilangan haknya untuk jadi penerus tahta. Padahal si Elizabeth baru usia 2 tahun pas ibunya dipenggal loh friends. Kasian ya, dia nggak sempat merasakan kasih sayang ibunya. Setelah mengeksekusi Anne Boleyn, Henry nikahin Jane Seymour yang berhasil ngelahirin anak laki-laki yang namanya Edward ke-6 yang langsung jadi ahli waris tahta yang sah. Elizabeth kecil harus ngadepin banyak perubahan besar dalam keluarganya. Ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi beberapa kali. Sampai akhirnya Elizabeth tinggal sama saudara tirinya Edward setelah orang tua angkatnya meninggal. Setelah Henry meninggal tahun 1547, adik tirinya Edward ke-6 jadi raja. Tapi pas Edward meninggal tahun 1553, dia malah kasih tahta ke sepupu protestannya, yaitu Lady Jane Grey, dan ngeskip hak kakak-kakak tirinya, si Mary dan si Elizabeth. Cuma rencana Edward ini langsung gagal. Gak lama setelah dia meninggal, Mary ngerebut tahta, ngedepak Jane, dan Jane akhirnya dieksekusi. Setelah Mary jadi ratu, Elizabeth hidupnya makin susah, karena si Bloody Mary curiga saudara tirinya bakal nyoba ngerebut tahta. Mary langsung ngawasin Elizabeth terus-menerus, bahkan sempat ngepenjara dia di Tower of London buat beberapa waktu. Tapi Elizabeth pinter banget friends. Dia ngindarin semua hal yang bisa bikin Mary nemuin alasan buat mengeksekusi dia. Meskipun gitu, pendidikan Elizabeth termasuk yang terbaik di masanya. Dia diajari berbagai bahasa oleh beberapa pengasuh dan guru terbaik, termasuk bahasa Prancis, Belanda, Italia, Spanyol, dan Latin. Bahkan di usia 12 tahun, dia tuh udah bisa nerjemahin karya-karya agama dari bahasa Inggris ke bahasa lain dan memberikan hadiah itu ke ayahnya. Di masa remaja, Elizabeth juga nerjemahin karya-karya klasik Yunani dan Latin dari penulis terkenal seperti Cicero dan Tacitus. Di umur yang masih muda, dia udah dianggap sebagai salah satu wanita yang terdidik di zamannya. Gak lama setelah Henry ke-8 ini meninggal, ibu tiri Elizabeth, Catherine Parr atau istri Henry yang ke-6, ini nikah lagi sama Thomas Seymour yang gak lain adalah pamannya Edward ke-6 dan saudara dari Edward Seymour, Duke of Somerset yang jadi Lord Protector. Pasangan inilah yang ngebawa Elizabeth tinggal di rumah mereka di Chelsea. Di sana Elizabeth ngalamin krisis emosional yang beberapa sejarawan percaya bakal mempengaruhi hidupnya sepanjang sisa hidupnya. Thomas Seymour suka jahil sama Elizabeth yang waktu itu baru umur 14 tahun. Jahilnya ini lebih ke melecehkan ya kalau aku bilang. Jadi si Thomas ini sering ngelakuin hal aneh, kayak masuk kamar tidurnya pakai piyama, ngelawak sama ngetawain dia, bahkan mukul bokongnya si Elizabeth. Elizabeth yang merasa nggak nyaman dengan itu, ngumpulin para pelayan di sekitarnya dan bilang kalau dia tuh nggak mau ketemu lagi sama Thomas yang udah ngelakuin hal aneh sama dia. Tapi anehnya si Catherine Parr yang waktu itu adalah ibu tiri Elizabeth, bukannya negur suaminya si Thomas Seymour atas perilaku nggak pantasnya, malah ikut terlibat friends. Bahkan ya friends, si Catherine ini juga ikutan suaminya buat ngusilin Elizabeth. Dan pernah sekali dia bahkan ikut megangin Elizabeth
pas Thomas ngerusakin gaun hitam Elizabeth sampai jadi ribuan bagian. Setelah Catherine tahu kalau Thomas dan Elizabeth ditemuin berpelukan, Catherine akhirnya mutusin buat ngehentiin semua kejadian aneh itu. Di bulan Mei 1548, Elizabeth kemudian dikirim pergi dari rumah mereka. Walaupun gitu, Thomas Seymour nggak berhenti ngejar buat menguasai keluarga kerajaan, bahkan pengen banget jadi penguasa pribadi raja. Pas Catherine Parr meninggal setelah melahirkan tanggal 5 September 1548, dia berusaha deketin Elizabeth lagi. Niatnya buat nikah sama si Elizabeth. Di Januari 1549, Seymour ditangkap dan dipenjara di Tower of London karena dicurigai merencanakan untuk menurunin Edward Seymour dari posisi protektor. Dia bersekongkol sama Lady Jane Grey dan Raja Edward ke-6 dan upayanya buat ambil Elizabeth jadi istrinya. Elizabeth yang waktu itu udah tinggal di Hatfield House dan udah kesel banget sama kelakuan Thomas Seymour di masa lalu, berhasil ngeyakinin penyidiknya dan akhirnya Thomas Seymour dipenggal di tanggal 20 Maret 1549. Di tahun 1558 setelah kematian Mary, Elizabeth akhirnya naik tahta sebagai Ratu Inggris. Elizabeth jadi ratu selama 44 tahun dari tahun 1558 sampai dia meninggal di tahun 1603. Pemerintahan Elizabeth dimulai dengan tantangan besar, terutama dalam hal politik dan agama. Pas naik tahta, Elizabeth pertama mewarisi banyak masalah yang ditinggalin sama saudara tirinya, Mary. Waktu itu negara lagi berperang sama Prancis yang bikin keuangan kerajaan bocor banget. Selain itu, ada ketegangan besar antara kelompok agama setelah Mary berusaha balikin Inggris ke Katolik Roma dengan cara apapun. Mary sampai dapat julukan Bloody Mary karena dia tuh udah nyuruh eksekusi orang Protestan yang dia anggap garis keras. Elizabeth langsung bergerak cepat buat ngatasin dua masalah besar ini. Di sesi pertama parlemen tahun 1559, dia ngajakin lewat Act of Supremacy yang ngembaliin gereja Inggris dan Act of Uniformity yang bikin buku doa standar. Elizabeth ambil pendekatan yang moderat buat konflik agama yang pecah di negaranya. Dia bilang, ada satu Yesus Kristus, sisanya cuma debat soal hal-hal kecil. Dia bilang gitu biar nggak pada berantem soal agama gitu loh friends. Banyak sejarawan punya pendapat yang beda-beda soal seberapa besar orang Katolik di Inggris ngerasain penganiayaan dan eksekusi agama selama pemerintahan Elizabeth. Gereja Katolik Roma nggak terlalu suka sama tindakannya, dan di tahun 1570, Paus Pius kelima mengucilkan Elizabeth. Karena memang kan dari awal pernikahan bapaknya sama ibunya Elizabeth ini nggak pernah dapat dukungan dari Gereja Katolik Roma ya friends. Dengan bantuan penasihat utamanya William Cecil, Elizabeth berhasil ngakhirin perang Inggris sama Prancis. Dia juga bisa hindarin bentrokan sama kekuatan besar lainnya di masa itu yaitu Spanyol selama sebagian besar masa pemerintahannya. Tapi di tahun 1585, Elizabeth akhirnya ikut campur buat dukung pemberontakan Protestan di Belanda yang melawan Spanyol. Spanyol pun mulai nargetin Inggris. Tapi armada laut Inggris berhasil ngalahin armada Spanyol yang terkenal waktu itu di tahun 1588. Beberapa laporan bilang cuaca jadi faktor penentu kemenangan Inggris waktu itu. Selain sukses di bidang politik, Elizabeth juga memperkenalkan zaman keemasan seni dan budaya di Inggris. Era pemerintahannya dikenal sebagai era Elizabethan, di mana drama Inggris berkembang pesat dengan hadirnya penulis terkenal seperti William Shakespeare dan Christopher Marlowe. Inggris juga semakin dikenal karena para pelautnya yang berani seperti Sir Francis Drake dan Sir Walter Raleigh. Penulis-penulis juga ngasih penghormatan ke ratu dalam bentuk sastra. Penyair Edmund Spenser nyiptain tokoh Gloriana di Fairy Queen yang terinspirasi dari Elizabeth, dan kadang-kadang dia dipanggil dengan nama itu. Potret diri adalah gaya lukisan yang populer di masa itu, dan para seniman menghormati Elizabeth dengan melukis potret dirinya. Gambar-gambar ini nunjukin kalau Elizabeth udah jadi fashionista sejak lama. Dia suka banget sama perhiasan dan pakaian yang cantik. Baju-bajunya sering terbuat dari emas dan perak. Dengan bantuan make up, Elizabeth juga ngebentuk penampilan pucat dramatis. Selama pemerintahan Elizabeth, Mary Queen of Scots itu ngaku punya hak atas tahta Inggris dan jadi salah satu ancaman terbesar buat nyopot sepupunya dari tahta. Mary Queen of Scots dibesarkan sebagai Katolik dan dianggap sama banyak orang Katolik Inggris sebagai ratu yang sah di Inggris. Mary Queen of Scots itu anak dari Raja James kelima dari Skotlandia. Dia sempat nyatuin negaranya sama Prancis di tahun 1558 pas dia nikah sama Raja Francis kedua. Setelah Francis meninggal, Mary akhirnya balik ke Skotlandia di tahun 1561. Elizabeth akhirnya naruh sepupunya di penjara di tahun 1567 karena terlibat dalam beberapa percobaan pembunuhan, termasuk rencana Babington. Elizabeth nahan Mary di penjara hampir 20 tahun sebelum akhirnya mengeksekusi sepupunya di tahun 1587.
Kalau kalian penasaran sama kisah lengkapnya, aku juga udah pernah bahas tentang video Mary Queen of Scots ya friends. Silahkan ditonton. Masa-masa terakhir pemerintahan Elizabeth penuh banget masalah. Negara lagi kesulitan, gagal panen, pengangguran, dan inflasi parah. Orang-orang pada rusuh gara-gara kekurangan makanan, ditambah pemberontakan di Irlandia. Elizabeth harus berjuang banget buat jaga kekuasaannya, bahkan dari salah satu bangsawan favoritnya, Robert de Vereux, Earl of Essex. Dia sempat ngirim Essex ke Irlandia buat nanganin pemberontakan Nine Years' War yang dipimpin sama Lord Gilly, Hugh O'Neill. Tapi bukannya nyelesain masalah, Essex malah balik ke Inggris dan coba bikin pemberontakannya sendiri. Akhirnya dia dieksekusi karena pengkhianatan di tahun 1601. Meskipun kekuasaannya mulai luntur, Elizabeth tetap nunjukin dedikasinya buat rakyat. Dia ngasih salah satu pidato terkenal di tahun 1601 ke parlemen. Dalam pidato yang dikenal dengan Golden Speech-nya, Elizabeth yang lagi refleksi diri dan lihat ke belakang selama masa pemerintahnya, dia itu bilang gini friends. Tentang diri saya harus bilang gini. Saya nggak pernah jadi orang seraka, nyari untung sendiri, nggak juga jadi raja yang pelit atau poros. Hati saya nggak pernah tertuju ke harta dunia, tapi buat kebaikan rakyat saya. Walaupun masa-masa terakhir pemerintahannya penuh tantangan, Elizabeth tetap dikenang sebagai ratu yang selalu mendukung rakyatnya. Selama bertahta, Elizabeth ngasih kestabilan dan konsistensi buat rakyatnya. Kepandaiannya dalam politik, kecerdikan, dan otaknya yang tajam ngebantu negara ngadepin banyak masalah sosial, agama, dan pemerintahan. Elizabeth nggak pernah nikah atau punya anak. Dia nggak minat buat bagi-bagi kekuasaan sama suaminya. Sering waktu dia bikin citra dirinya sebagai ratu yang nikah sama pekerjaannya dan rakyatnya. Makanya dia dikenal dengan julukan Virgin Queen. Pewarisan tahta jadi masalah yang penting buat Elizabeth. Selama masa pemerintahannya, dia sempat ngatur beberapa pelamar dan calon pasangan kerajaan. Tapi belajar dari pengalaman ayahnya dan saudara tirinya, Elizabeth udah lihat sendiri masalah dan tantangan dari pernikahan kerajaan. Saudari tirinya, Mary Tudor, sempat bikin pilihan yang nggak populer waktu nikah sama Philip kedua dari Spanyol yang sama-sama Katolik. Untuk nyoba nyatuin dua negara itu lagi, Philip sempat nawarin buat nikahin Elizabeth. Tapi jelas si Elizabeth nolak. Beberapa pelamar lain yang coba buat deketin Elizabeth antara lain Archduke Charles dari Austria dan calon Raja Henry ketiga dari Prancis. Tapi semuanya itu ditolak sama Elizabeth. Elizabeth sendiri sepertinya ada minat sama salah satu anggota istananya, Robert Dudley. Hubungan mereka sering jadi bahan gosip dan spekulasi. Keduanya sempat dicurigai terlibat dalam kematian misterius istri Dudley. Meskipun Elizabeth sering dipanggil Virgin Queen karena dia tuh nggak pernah menikah, sebenarnya banyak yang berusaha untuk menikahinya, bahkan setelah dia jadi ratu. Namun Elizabeth selalu memilih untuk menjaga kebebasannya dan memusatkan perhatian pada pemerintahannya. Banyak orang yang menyebutnya sebagai pemimpin yang cerdas, tegas, dan berani. Meskipun di sisi lain, dia kadang dianggap keras kepala dan sulit dipahami. Sebenarnya ada juga loh friends, julukan lain buat Queen Elizabeth pertama selain Virgin Queen, yaitu Queen Bess. Jadi Bess ini kayak panggilan akrab atau singkatan dari nama Elizabeth. Biasanya dipakai buat ngebahasain si Ratu Elizabeth dengan cara yang lebih santai dan familiar. Meskipun santai, julukan ini tetap menunjukkan betapa pentingnya dia sebagai ratu yang legendaris di sejarah Inggris. Jadi bisa dibilang Queen Bess itu sebutan keren buat si Virgin Queen. Elizabeth meninggal pada tanggal 24 Maret 1603 di usia 69 tahun di Richmond Palace, Surrey. Diceritain sih ramuan kosmetik yang dipakai Elizabeth buat dapetin tampilan pucatnya yang legendaris itu, yang disebut sebagai Spirits of Saturn. Kosmetik-kosmetik itu terbuat dari campuran antara timbal putih dan cuka, kemungkinan ngaruh ke kesehatan dia. Pada akhirnya Elizabeth pertama dikenang sebagai salah satu ratu paling berpengaruh dalam sejarah Inggris. Pemerintahnya membawa stabilitas dan kebanggaan nasional yang besar bagi negara tersebut. Dengan kepandaiannya dalam politik, agama, dan budaya, dia membentuk Inggris menjadi negara yang kuat dan dihormati di dunia. Karena Elizabeth pertama nggak punya anak, pas dia meninggal, tamat sudah ya friends dinasti Tudor. Akhirnya anak dari musuh bebuyutannya yang juga sepupunya si Mary Queen of Scots yang lanjutin pemerintahan Inggris. Raja James pertama dari Scotland jadi pemimpin Inggris setelah Elizabeth pertama meninggal. Sebagai ratu legendaris yang membawa Inggris ke zaman keemasan, kehidupan Elizabeth penuh intrik, pengkhianatan, dan tekanan besar. Nggak heran kalau kisah hantu tentangnya muncul seolah-olah simbol dari beban emosional yang dia bawa selama hidupnya. Elizabeth pertama sering dikaitkan dengan kisah hantu di Inggris, terutama di Istana Windsor. Meskipun ada juga rumor yang bilang kalau dia juga menghantui Istana Richmond, tempat dia meninggal pada tahun 1603.
Tapi kisah penampakan Elizabeth pertama di Istana Windsor lebih terkenal terutama di kalangan penjaga istana ya, friends. Di Istana Windsor ada legenda yang bilang kalau hantu Elizabeth pertama terlihat berkeliaran di sekitar kastil. Dia sering digambarin pakai gaun kerajaan lengkap dengan ekspresi serius persis kayak pas dia hidup. Penampakan ini biasanya terlihat di dekat library room dan beberapa penjaga bahkan melaporkan mendengar suara langkah kaki dan suara lirih yang mirip dengan Elizabeth pertama. Konon dia muncul di sana sebagai sosok yang gak tenang. Mungkin karena hubungannya yang rumit dengan ayahnya Henry ke-8 atau tekanan besar selama masa pemerintahannya. Jadi gitu friends, kisah epik tentang Elizabeth pertama, si Virgin Queen yang penuh drama dan legenda mistis. Gimana? Keren banget kan ceritanya? Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat klik like, komen, dan share video ini ke circle kalian ya. Terus kalau kalian belum subscribe, jangan sampai kelewatan, langsung aja klik tombol subscribe sekarang, biar nggak ketinggalan cerita seru lainnya dari aku. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay curious and bye-bye friends.